Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Kirana dari Fakultas Psikologi kelas sore, NIM F.131.23.0167. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam Al-Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, keutamaan, fungsi dan juga pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Qur'an. Untuk pengertian Al-Qur'an tersendiri, yaitu Al-Qur'an adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'ah yang maknanya muradif dengan kata qiraah. Artinya bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingat pemakaiannya yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Dan juga terkandung dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Nah, yang kedua adalah keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ada begitu banyak ya, dan saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan juga kebaikan. Yang kedua adalah memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Yang ketiga adalah memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Yang keempat adalah menciptakan perilaku mulia. Dan yang terakhir adalah menenteramkan hati. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Nah, Al-Quran berfungsi sebagai pembenar kitab sebelumnya, dan juga sebagai pedoman hidup, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara hak yang batil, baik dan juga yang buruk. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran, yaitu ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Untuk akidah tersendiri, yaitu berintikan tentang keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan kepastiannya adanya hari kebangkitan, perhitungan, dan juga pembalasan kelak. Untuk yang syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Untuk yang akhlak, mengenai akhlak yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Ada juga kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Sebagai contoh, kisah kaum Saba yang tidak mensyukuri karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar serta mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun lain yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah yang rasanya sangat pahit. Dan juga ada berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israel. Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatkanlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan sekali bentur. Pada hari itulah terjadi hari kiamat dan terbelahlah langit. Quran surah Al-Haqqah ayat 13-16. Dan juga Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu hukum i'tiqadiyah, hukum amaliyah, dan juga hukum kulukiyah. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni
hukum ibadah, dan juga hukum muamalah muamalat. Untuk hukum ibadah tersendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, untuk hukum muamalat yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Contohnya yaitu hukum waris, hukum pidana, hukum jual beli atau perjanjian, hukum penyembelihan, dan masih banyak lagi. Nah, sampai di sini saya dapat menjelaskan mengenai sumber hukum Islam Al-Quran. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.